Beberapa gerai retail modern milik Pak Khairul Tanjung diberitakan pada 2002 yang lalu ditutup. Apa yang membuat Transmart mengalami perlambatan sehingga akhirnya perlu ditutup? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Transmart ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Saya akan membagi video ini ke dalam 5 bahasan. Yang pertama, kita akan melihat sejarah berdirinya Carrefour yang akhirnya berubah menjadi Transmart. Yang kedua, kita akan melihat momen dilakukannya akuisisi oleh PT Trans Retail pada Carrefour. Yang ketiga, kita akan bahas apa perubahan bisnis model yang dilakukan oleh Transmart. Yang keempat, kita akan melihat momen perlambatan bisnis sehingga akhirnya jajaran manajemen memutuskan untuk menutup beberapa gerainya. Dan yang kelima, kita akan diskusikan 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari berjalannya Transmart ini. Carrefour adalah kelompok gerai retail modern yang berpusat di Prancis dan didirikan pada tahun 1957. Carrefour yang memiliki arti persimpangan adalah gerai retail terbesar kedua setelah Walmart. Dan gerai retail ini kemudian masuk di Indonesia pada tahun 1998 dan gerai yang pertama dibuka berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta. Sejak hadir pada tahun 98 tersebut, Carrefour terus melakukan ekspansi di Indonesia hingga akhirnya pada tahun 2010 sudah lebih dari 80 gerai yang dibuka. Dan ditargetkan hingga akhir 2012 akan ada 90 gerai yang melayani di lebih dari 28 kabupaten kota di Indonesia. Dengan jumlah pelanggan 72 juta yang tercatat dan lebih dari 40.000 produk yang hadir di Carrefour, membuat Pak Khairul Tanjung ingin ikut menikmati bisnis retail yang ada di Indonesia melalui Carrefour. Hingga pada tahun 2010, Pak Khairul Tanjung melalui PT Trans Retail melakukan akuisisi saham Carrefour sebanyak 40% saham dan menjadi yang terbesar dari Carrefour Indonesia. Transaksi yang dilakukan berjumlah 350 juta US dollar. Dan pada tahun 2012, Pak Khairul Tanjung menggenapkan kepemilikan saham pada Carrefour ini menjadi 100% dengan melakukan pembelian sebesar 7,2 triliun untuk menggenapkan 100% kepemilikan saham dari Carrefour ini. Keputusan Pak Khairul Tanjung untuk masuk ke dalam bisnis retail tentunya disambut baik oleh para pengusaha di Indonesia. Karena gerai retail modern adalah ujung tombak interaksi antara bisnis dengan konsumen. Dan saat itu didominasi oleh gerai-gerai retail modern asal luar negeri. Pak Khairul Tanjung sendiri mengemukakan alasan beliau melakukan akuisisi ini agar dapat mendukung UMKM Indonesia untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih besar. Kalau bicara profitnya sangat kecil dalam bisnis retail. Niat Pak Khairul Tanjung dalam melakukan investasi di bisnis retail ini untuk mendorong kemajuan UMKM. Begitu yang beliau sampaikan ketika konferensi pers pada saat akuisisi dilakukan. Perlahan dan pasti langkah Transmart untuk melakukan akuisisi 100% ini terlihat dari nama gerai yang dimiliki oleh Transmart. Pada awalnya berubah menjadi Transmart Carrefour. Nama Carrefour sendiri baru bisa lepas ketika akhir 2022. Oleh karena itu kita masih melihat nama Transmart masih didampingi dengan Carrefour di belakangnya. Namun ada layanan yang berubah signifikan dari Carrefour ketika berubah menjadi Transmart. Saya sendiri pernah mengalami ketika pertama kali datang ke Transmart di Depok. Di waktu-waktu tertentu, pegawainya melakukan flash mob. Hal ini bukan saja dilakukan untuk menghadirkan experience yang menarik bagi para pelanggan, namun juga memberikan suasana yang berbeda pada pegawai yang bekerja di sana. Memang saat itu demam flash mob sedang tren di Indonesia.
Dan langkah ini cukup sukses mendatangkan pengunjung untuk berbelanja di Indonesia. Perubahan signifikan yang dilakukan oleh Transmart ketika Carrefour berorientasi hanya menyajikan layanan berbelanja, namun Transmart fokus pada menghadirkan family experience pada para pengunjungnya, di mana pengunjung saat itu bisa melakukan berbagai aktivitas kebersamaan keluarga dalam satu tempat. Ibu bisa belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sang ayah bisa mengantar anak untuk menikmati sarana permainan yang tersedia di dalam gerai retail modern. Sarana permainan kan sudah biasa hadir di gerai retail modern. Apa istimewanya yang berbeda di Transmart ini? Sarana bermain yang diberikan oleh Transmart tidak hanya menghadirkan permainan-permainan kecil, tapi juga menghadirkan permainan skala outdoor activities, di mana biasanya hanya kita jumpai di theme park seperti Dufan dan sebagainya. Jadi semacam Dufan mini lah, kira-kira begitu. Nah, keseluruhan layanan ini juga dibungkus dalam satu model bisnis, yaitu ekosistem. Di mana ketika pengunjung tergabung dalam ekosistem Trans, dia menjadi nasabah Bank Mega, salah satu unit usaha dari Pak Khairul Tanjung, maka dia akan mendapatkan banyak benefit dari layanan yang ada di Sempak tersebut. Baik dari restorannya, saat berbelanja, saat menikmati permainan, atau sekedar menikmati kuliner yang ada di gerai Transmart. Sebenarnya strategi yang diberikan oleh Transmart dalam menarik pelanggan cukup sukses dan menghadirkan user cukup banyak. Hanya saja strategi ini memang tidak didesain menghadapi guncangan mendadak yang diberikan oleh COVID-19. Tren digitalisasi sebenarnya sudah muncul meskipun tidak ada COVID. Dan hadirnya Transmart seperti menghadirkan petarung baru dalam kompetisi yang sepertinya hampir kalah, di mana retail modern saat itu mulai kewalahan menghadapi e-commerce dan tren belanja online. Namun keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Transmart harus sirna karena batasan yang memang diberikan oleh pemerintah terkait antisipasi COVID-19. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh bermain dalam jumlah yang besar, tidak bisa menikmati sarana permainan yang digunakan oleh orang banyak. Hal-hal ini yang justru menjadi keunggulan Transmart dan menjadi kunci alasan kenapa pengunjung datang ke Transmart. Semenjak pandemi COVID datang di 2020 yang lalu, tidak ada juga perubahan yang signifikan dilakukan oleh Transmart dalam menghadapi pandemi tersebut. Hal ini akhirnya membuat jumlah pengunjung terus menurun secara drastis. Vice President Corporate Communication Transmart Carrefour, Bapak Satria Hamid, mengakui bahwa memang penutupan yang terjadi pada beberapa gerai Transmart diakibatkan pandemi COVID-19. Beliau mengatakan sejak 2020 masyarakat sudah lebih nyaman berbelanja online. Ini pula yang menjadi tantangan kami untuk menarik kembali masyarakat berbelanja di gerai kami. Begitu yang disampaikan dari kontan.co.id. Pandemi memang menghajar banyak sektor bisnis, dan lebih khususnya gerai retail modern. Sebelum Transmart, kita tahu Giant sudah lebih mendahului menutup seluruh gerainya di seluruh Indonesia. Dan apakah Transmart akan mampu bertahan menghadapi gempuran pandemi COVID? Kita akan lihat bagaimana strategi berikutnya akan dilakukan oleh Transmart. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Transmart ini. Yang pertama, inovasi bisnis model menjadi syarat mutlak untuk menarik konsumen agar datang ke bisnis kita. Menggabungkan beberapa bisnis model dalam satu produk itu menjadi kelumrahan dan menjadi cara agar kita bisa mendapatkan revenue yang lebih baik dari para pelanggan kita. Trans menghadirkan layanan yang lengkap dan menghadirkan seluruh ekosistemnya bergabung di dalam layanan tersebut.
Layanan bank membuat proses belanja itu menjadi jauh lebih mudah dan menjadi jauh lebih murah. Di mana gerai-gerai yang ada di dalam Transmart itu juga menjadi gerai dalam milik ekosistemnya Trans Retail. Pelajaran yang kedua, krisis memang membuat konsumen lebih cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Mereka akan memilih mana barang yang lebih murah dengan cara yang lebih mudah. Karena tidak ada dorongan untuk mereka harus hadir menikmati experience, dan waktu itu experience-nya memang dilarang, tidak bisa bermain, tidak bisa makan, tidak bisa kumpul dengan teman dan keluarga. Oleh karena itu konsumen beralih ke satu-satunya alasan mereka membeli barang, yaitu masalah harga. Dan ini tidak bisa dimenangkan oleh Transmart yang memang harganya sedikit lebih mahal dibanding gerai-gerai lainnya. Pelajaran ketiga, dan ini kita banyak lihat juga dari banyak perjalanan bisnis ketika menghadapi COVID, di mana mereka seolah-olah sulit untuk menghadirkan rencana kedua ketika rencana A tidak berjalan. Bukan berarti kita mengharapkan keburukan bagi bisnis kita, namun berpikir alternatif membuat kita mampu lebih bisa bertahan menghadapi gejolak yang mungkin saja datang dan membuat kita tidak bisa menjalankan rencana A dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman, selamat berinovasi bisnis model kita masing-masing.